Ya baik, selamat siang mahasiswa sekalian. Jumpa lagi bersama saya di kuliah kimia. Dan kali ini adalah pertemuan ketujuh. Ya, pada pertemuan ketujuh kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit atau electrolyte solution ya. Jadi nanti aplikasinya akan digunakan sebagai pengisi dari baterai ya. Ini akumulator atau aki atau baterai, di mana larutan yang digunakan adalah larutan elektrolit dan menggunakan elektroda timbal. Dan baterai ini termasuk jenis lead acid baterai atau baterai asam timbal. Ya, sebelumnya kita pelajari dulu apa itu larutan atau solution ya. Larutan adalah campuran homogen. Kemarin dalam pertemuan pertama kita telah belajar mengenai campuran, ada homogen dan heterogen. Nah, larutan ini termasuk campuran homogen, di mana molekul dan ion dalam perbandingan yang sembarang. Jadi minimal terdiri dari dua zat. Kemudian apa itu solvent? Nah, solvent adalah digunakan sebagai pelarut daripada solut atau zat terlarut. Nah, solvent dalam hal ini, dalam bahasan kali ini adalah air ya, cairan. Kemudian solut atau zat terlarut di dalam solvent. Jadi solvent itu sebagai zat pelarut, sedangkan solut sebagai zat terlarut. Ada juga istilah larutan encer atau dilute solution, di mana rasio daripada solut terhadap solvent itu kecil. Jadi larutannya encer. Kemudian ada larutan pekat, concentrated solution, di mana rasio solut terhadap solvent itu besar. Nah, kapan kita menyatakan itu larutan encer atau pekat? Tergantung ya, tergantung dari zat yang terlarutnya. Dan kita juga mengenal istilah solubility atau kelarutan, di mana jumlah zat yang terlarut atau dalam gram yang terlarut dalam 100 gram solvent pada temperatur tertentu. Jadi kita menyebutnya sebagai kelarutan. Ada juga nanti istilah larutan jenuh dan larutan lewat jenuh. Untuk larutan jenuh ini kelarutannya maksimal ya. Larutan solut dalam solvent itu maksimal, dan apabila ditambah solut terus akan menjadi larutan yang lewat jenuh. Seperti itu. Ini adalah klasifikasinya. Larutan ada larutan non-elektrolit, dan elektrolit ditinjau dari penyediaan ion dalam air. Jadi kalau zat atau solut tadi terurai dalam air menghasilkan ion, itu disebut elektrolit, sedangkan tidak menghasilkan ion disebut non-elektrolit. Nah, elektrolit sendiri dibagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ini tergantung daripada kemampuan untuk disosiasi. Jadi kalau disosiasi secara lengkap atau sempurna, artinya terurai menjadi anion dan kation, itu disebut sebagai elektrolit kuat, sedangkan sebagian terdisosiasi disebut sebagai elektrolit lemah. Seperti itu ya. Nah, konsep elektrolit sendiri sebenarnya ada dalam tubuh kita. Jadi sebagai penyedia fungsi daripada kerja sel dan organ ya. Elektrolit dalam tubuh kita seperti sodium, potasium, klorid, bikarbonat ya, dapat dites melalui darah. Jadi apabila kesetimbangan elektrolit kita terganggu, maka fungsi dari sel dan organ juga akan terganggu. Jadi setelah kita berolahraga misalnya, kesetimbangan elektrolit itu akan terganggu, makanya kita butuh minuman yang elektrolit. Itu sebagai cepat untuk diserap untuk mengerjakan fungsi sel dan organ. Nah, pada konsep yang lain misalnya dipakai dalam baterai. Jadi elektrolit ini digunakan sebagai katalis untuk baterai menghasilkan arus listrik ya, di mana larutan tersebut akan terurai menjadi kation dan anion, di mana akan menempel di elektroda katoda dan anoda. Jadi ion-ion yang menempel di katoda itu disebut sebagai kation. Kation itu ion positif menempel di katoda, elektroda negatif. Sedangkan anoda ini ditempeli oleh anion. Jadi anion itu bermuatan negatif menempel pada anoda, elektroda bermuatan yang positif. Jadi jangan kebalik-balik ya. Jadi kalau katoda itu
elektroda negatif, anoda elektroda positif. Kation ion positif, anion ion negatif ya. Seperti itu ya. Kemudian kita bahas yang pertama yaitu elektrolit kuat. Nah, ini terurai atau terdisosiasi 100% dalam air. Artinya terurai secara sempurna menghasilkan ion positif dan ion negatif. Dapat menggantikan arus listrik dibuktikan dengan bola lampu yang menyala terang. Nah, contohnya seperti gambar itu ya. Untuk larutannya sendiri, contohnya ini garam dapur NaCl, di mana dia terurai menjadi Na+ dan Cl-. Seperti dilihat dari gambar ini ya. Nah, ini adalah elektroda negatif. Ini kation menempel di katoda gitu. Kalau ini anion menempel di anoda. Kemudian yang kedua, elektrolit lemah terdisosiasi sebagian, tidak semua terdisosiasi. Kemudian sedikit menghasilkan ion sehingga bola lampu yang dihasilkan atau nyala lampu yang dihasilkan itu menyala tapi redup ya, sedikit. Nah, ini contohnya asam fluorida F terdisosiasi menjadi H+ dan F- ya. Ini contohnya HF. Nah, kenapa HF? Ini kita lihat di pelajaran yang kedua atau materi kedua atau materi yang ketiga ya, tentang sistem periodik, di mana energi ionisasi dari F itu paling besar ya dalam golongan 7A itu, sehingga sulit untuk terionisasi. Makanya dalam konteks ini dia terionisasi sebagian. Nah, sehingga disebut sebagai larutan elektrolit lemah. Beda dengan HCl, HBr, dan HI dan sebagainya ya. Kemudian ada larutan non elektrolit. Nah, ini terlarut dalam air dalam bentuk molekul, bukan ion ya, karena tidak memproduksi ion dan tidak menggantikan arus listrik. Bola lampu yang dihasilkan pun nggak menyala ya, jadi padam ya. Contohnya ini gula. Kalau gula padatan, gula kristal, sukrosa ya, gula pasir dilarutkan dalam air yang menghasilkan larutan gula. Ini kemudian ini contoh metanol ya. Kalau dilakukan dalam air juga berbentuk metanol gitu, jadi tidak terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, inilah contoh-contoh daripada larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan elektrolit. Ini elektrolit kuat, dia terdisosiasi sempurna atau terurai secara sempurna, menghasilkan ion-ion ya, ion positif dan ion negatif, menggantikan arus listrik. Nah, ini contohnya. Ini NaCl, KBr, MgCl. Ini termasuk ikatan ion ya. Kalau misalnya elektrolit kuat, bisa diperhatikan di situ. Ini biasanya terbentuk dari golongan 1A, 2A dengan golongan NA dan 7A. Ini contohnya juga antara HCl, HBr, HI dan sebagainya ya. Termasuk juga 2SO4. Ini terurai menjadi ion-ion positif dan juga ion negatif. Kemudian yang kedua, elektrolit lemah terionisasi sebagian. Ya, kebanyakan dalam bentuk molekul ya, tapi sedikit ion ya. Menggantikan arus listrik ya, tapi dalam lemah. Contohnya ini HF, H2O, NH3, amonia. Kemudian asam asetat CH3COH ya. Kemudian yang ketiga, non elektrolit tidak terionisasi. Jadi masih dalam bentuk molekul apabila dilarutkan dalam air, tidak menghantarkan arus listrik. Ini contohnya senyawa-senyawa karbon, metanol, etanol, sukrosa, urea dan sebagainya ya. Kalau untuk penulisannya bisa dilihat di bawah ya. Kalau dia elektrolit kuat pasti terurai menjadi ion-ion CaCl2, terurai menjadi Ca+, Ca2+, dan 2Cl- ya. Ini kemarin kita pelajari di konsep elektron valensi ya, masih ingat ya. Ini golongan 2A, Ca ya, ini golongan 7A. Kemudian K3PO4 terurai menjadi 3K+. K itu elektron valensi yang satu, muatan yang satu ya. Jadi ini 3. Depan 3 ya, kemudian PO4 3-. Nah, ini sekarang ini yang mana yang larutan elektrolit kuat ya? Antara A, B, C sama D.
Yang pertama NH3 tadi, apakah metanol, apakah N2SO4, apakah alkohol ya, atau etanol. Di konsep tadi kita pelajari bahwa yang dapat terurai menjadi ion itu adalah elektrolit kuat. Jadi makanya jawabannya yang C ya. Jadi Na2SO4 terurai menjadi 2Na+ dan SO4 2-. Nah, sekarang yang bawah ini kita tentukan konsentrasi ion aluminium dan sulfat pada Al2SO4 3 kali ya. Jadi 0,0165 m Al2SO4 3 kali. Jadi kita menentukan konsentrasi ion aluminium dan sulfatnya. Jadi bagaimana caranya? Kalau melihat satuannya, molaritas itu artinya mol per liter ya. Kemarin kita telah belajar tentang stoichiometry dalam mengenal mol. Jadi kalau molaritas itu mol per liter. Jadi kita tentukan molnya dulu. Mol Al2SO4 3 kali. Jadi kalau mol per liter itu tentu saja sama ya. Ini dalam satuan liter. Jadi molnya 0,0165 mol. Sama ya. Jadi kita tulis saja di sini ya. Ini molnya tetap sama ya karena per 1 liter 0,0165 ya. Kemudian ini ada 2, jadi kali 2 ya. Jadi ion Al3+ nya kali 2, jadi 0,033 mol. Jadi ini sedangkan ini kali 3 ya, karena SO4 2- itu 3 kali. Jadi kali 3 jadi 0,0495 ya. Jadi molnya itu 0,0495. Kalau jadikan molar tinggal dikali 1, kan itu 1 liter ya. Jadi nanti ketemunya sama ya. Jadi ini perhitungan stoichiometry kemarin kita telah pelajari di pertemuan ke-6 ya. Saya rasa gampang ya, semua sudah bisa. Kita lanjut ya. Nah, inilah contoh-contoh penulisan daripada peruraian antara senyawa dalam larutan elektrolit atau dalam air ya, yang terurai menjadi kation dan anion. Contohnya K2CrO4 terurai menjadi 2K+ dan CrO4 2-. Kemudian yang ini elektrolit lemah ya, jadi terdisosiasi sebagian atau terurai secara parsial ya, menghasilkan ion dan juga molekul yang lain. Ini contohnya ini H3PO4. Nah, dia menghasilkan ion H+ dan H2PO4-. Ini terurai lagi ya nanti. Kalau misalnya diuraikan lagi bisa H+ dan juga PO4 2- ya. Kemudian ini yang ketiga yaitu larutan elektrolit misalnya gula pasir atau sukrosa. Ya sama ya, molekulnya tetap sama karena dia kalau dilarutkan masih dalam bentuk molekul, bukan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, inilah contoh ekuivalen ya. Ekuivalen elektrolit atau kesetimbangan elektrolit. Nah, jadi dalam tubuh kita ataupun dalam lautan yang lain itu pasti terjadi kesetimbangan ya antara ion positif dan ion negatif. Itu jumlahnya harus sama. Nanti terjadi dalam posisi kesetimbangan. Nah, konsentrasi dinyatakan dalam mili ekuivalen. Untuk ekuivalen sama dengan 1000 mili ekuivalen. Ya. Sebagai contoh bisa dilihat di bawah. 25 mili ekuivalen per liter ion natrium dan 25 mili ekuivalen per liter ion kalium ya. Jadi total
yang dihasilkan itu 29 ya. Ya, jadi tinggal dijumlahkan aja ya antara ion positif 25 Na dan juga K, tinggal dijumlahkan aja. Jadi totalnya ion positif ada 29 mili ekuivalen per liter. Kemudian Cl-nya yang kedua, ion negatif atau anion itu harus 29 juga. Jadi terjadi kesetimbangan antara ion positif dan ion negatif. Nah, jadi yang pertama tadi ion positif tinggal dijumlahkan aja kationnya antara natrium dan juga kalium 29, dan anionnya Cl- itu harus 29 juga. Jadi harus sama ya. Itu terjadi kesetimbangan elektrolit. Seperti itu ya. Nah, inilah contoh muatan daripada anion dan kation. Ya, di kemarin kita telah pelajari di konsep elektron valensi. Na, K, Li, Na4+, itu muatannya 1, setara 1 ekuivalen ya. Ca12, Mb12 itu muatannya 12, itu di golongan 2. Dan jumlah ekuivalen dalam 1 mol itu 2 ekuivalen ionnya. Fe3+ itu 3 ya, 3 ekuivalen. Kemudian bisa dilihat yang lain antara asetat, laktat, kemudian sitrat juga bisa dilihat dalam tabel tersebut ya. Jadi kalau dia muatannya plus 1 itu 1 ekuivalen, kemudian plus 2 itu 2+ itu 2 ekuivalen, 3 dan seterusnya. Kemudian sama ya untuk anion juga, 2 min itu 2 ekuivalen, 3 min 3 ekuivalen ya. Nah, ini contohnya dalam laboratorium test. Jadi jumlah ion ataupun kalsium level ya 8,8 mili ekuivalen per liter. Nah, berapa mol kalsium dalam setengah liter darah? Jadi gimana bentukannya? Ini kalau seperti ini kita tulis saja di sini ya. Jadi yang ditanyakan adalah mol kalsium atau mol ion kalsium dalam setengah liter darah. Jadi level kalsium dalam darah itu 8,8 mili ekuivalen per liter. Jadi kalau 0,5 liter tinggal dikali aja ya. Ini 0,5 liter. Jadi 8,8. Nah, ini ada mili ekuivalen ya. Ekuivalen karena per liter ini dibagi dengan 1000. Dalam mili ekuivalen tadi ya. Nah, 1000 ekuivalen ya. Ini ekuivalen per liter. Nah, ini bisa dihilangkan ya. Mili ekuivalen ya. Ini 1000 mili ekuivalen ya, sorry. Ya, bisa dicoret di sini juga mili ekuivalennya. Jadi jumlahnya 0,5 kali 8,8 bagi 1000. 4,4 bagi 1000 ya. Jadi 0,0044 ya. 0,0044 ya. 4,4. Betul ya. 1,5 kali 8,8 4,4 bagi 1000. 0,0044 ya. Ini ekuivalen. Ekuivalen Ca kalsium Ca2+. Jadi yang ditanya tadi mol kalsium. Jadi kalau ini berdasarkan tabel ini kan Ca2+ itu ekuivalen 1 mol itu 2 ekuivalen. Jadi kalau ini jadi dibagi 2 ya. Karena dalam 1 mol tadi 2 ekuivalen, jadi bagi 2. Jadi tinggal dibagi 2 aja. Bagi 2 ini 0,00
0,022 mol. Jadi jawabannya 0,022 mol. Jadi seperti itu cara pengerjaannya ya, jadi gampang ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, ini tadi Fe3+ itu 3 ekuivalen ya. 3 ekuivalen, kemudian dalam 1 mol Fe3+ itu setara dengan 3 ekuivalen, kemudian dalam 2,5 mol SO42- setara dengan tinggal dikali 2 aja, jadi 5 ekuivalen ya. Ini yang ketiga. Nah, ini dalam 4 botol mengandung NaCl. Nah, dalam NaCl ini ionnya 34 mili ekuivalen per liter. Ya, berapa Cl-nya? Jadi kita belajar konsep kesetimbangan tadi harus sama ya antara positif dan negatif. Jadi jawabannya 34 juga mili ekuivalen per liter. Jadi harus sama ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi inti daripada konsep ini, larutan elektrolit ini adalah dimana zat larut itu terurai menjadi ion-ion dalam sebuah larutan. Jadi intinya seperti itu. Membedakannya elektrolit kuat dan lemah tergantung daripada berapa jumlah yang terurai atau jumlah zat tersebut terurai. Apabila terurai secara sempurna menghasilkan ion positif dan ion negatif, itu elektrolit kuat. Sedangkan bila terurai secara sebagian, itu ya disebut sebagai elektrolit lemah. Penggunaannya nanti digunakan sebagai larutan dalam pengisi aki atau baterai ya. Dan penggunaan yang lain juga masih banyak juga, tapi dalam konsep ini dipelajari nanti tentang reaksi redox, sel volta, dan elektrolisis ya. Oke, baik, saya rasa seperti itu. Cukup sekian kuliah pada siang hari ini, pada pertemuan ke-7 kali ini. Dan minggu depan pertemuan ke-8 nanti kita UTS ya. Oke, baik, cukup sekian. Terima kasih, selamat siang dan selamat belajar.